Puji Tuhan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa kembali dalam Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama saya Kak Indri Sitompul dan saya Desta Manik. Yuk Kak Desta, sebelum kita mulai acara ibadah kita angkat dulu satu pujian buat Tuhan ya Kak Desta. Biar semangat ya Kak Indri ya. Kita angkat pujian apa Kak? Untuk mengucapkan syukur kita ke Tuhan karena hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kecaplah dan lihat aja Kak Indri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ya Kak ya. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan dengan sukacita ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baiklah adik-adik, semuanya sudah siap ya. Kita akan mulai acara ibadah sekolah minggu kita. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita masuk dalam doa berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Nanti kita berdoa dipimpin oleh Kak Desta Manik. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari,
Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, biarlah kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami, supaya ibadah online kami ini benar-benar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang menguasainya, Engkau yang memberkatinya, sehingga benar-benar Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Dan juga Tuhan kami berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu yang menonton Tuhan di rumah Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu supaya Engkau juga memberkati mereka, sehingga Tuhan nama Yesus ditinggikan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat ya Kak ya? Iya, kurang Kak, semangat. tes dulu, Kak. Coba Kak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang Kak, sekali lagi Kak. Kurang ya? Iya. Ayo sekali lagi, bareng kayak Kak Indri ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, udah semangat. Baru semangat ya. Iya. Ya udah, kita mau bersuka cita lagi Kak Indri. Iya, kita angkat lagu pujian apa Kak? Lagunya judulnya Mari Memuji Tuhan. Oh iya, kita angkat pujian, mari kita memuji Tuhan. Iya, Kita mari ajak memuji adik-adik Tuhan. semuanya Ya, untuk yang memuji semangat. nama Tuhan dengan Iya, sukacita. Betul. Iya. Yang semangat ya adik-adik yang di rumah ya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Sebentar Kak, sebentar. Oh iya. Kayaknya lagunya kurang semangat kalau nggak pakai gerakan ya Kak. Ya pakai gerakan aja ya Kak ya. Iya. Biar lebih semangat lagi kita ya. Kita ajak kakak-kakak yang di sini ya Kak. Ayo Kak Tata sama Kak Eva Kak Tata bantuin sama kami Kak ya. Eva. Ayo kita lebih semangat lagi ya. Oh iya Kak Indri, lagunya lebih bagus lagi kalau kita bermain musik ya Kak Indri ya. Oh iya Kak, lebih bagus lagi. Apa coba Kak Indri musiknya? Ada 3 Kak. Oh iya. Yang pertama gitar, Ya, yang kedua kedua trompet, yang ketiga? yang ketiga gendang. Oh iya, ayo Kak Indri. Ayo adik-adik semua berdiri ya, ikutin gerakan kakak yang di sini. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya. Dreng 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 dreng. Mari kawan, Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah trompetnya. tret 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 tret. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya. Pam 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 pam. Oke, kita angkat satu pujian lagi ya Kak. Iya Kak, lebih Kakak-kakaknya masih di bersukacita sini lagi. ya. Ya bantuin semangat kami ya, bantuin kami ya kakak-kakak ya. Ayo, sekarang kita mau angkat pujian apa Kak? Roti mentega. Iya. Yang di rumah adik-adik boleh ajak mamanya, papanya, kakaknya atau teman-teman yang sekolah Iya, minggu bareng ya. tetangganya juga boleh ya kakak ya. Iya. Yang Kita semangat. berpasang-pasangan ya. Oke. Oke, ayo Bang. Kau temanku, ku temanmu, kita kan selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita kan selalu
ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Ayo peluk temannya. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu. Ke kiri sekarang ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita akan selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak. Sudah bantuin kami. Iya. Yuk, Kak Desta udah capek belum Kak Desta? Sebenarnya sih belum Kak Indri, aku pengen mau memuji Tuhan. Tapi waktunya udah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan loh. Oh Kak. iya, adik-adik yang di rumah ya, didengarkan, diambil Alkitabnya, duduk tenang ya Kak, nggak boleh ribut ya Kak Iya, ya. nggak boleh jalan-jalan. Iya, harus benar-benar tenang, didengarkan ya adik-adik ya. Kita sambut dengan pujian. Maria dan Marta, Oh iya. dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus, mendengar firman itu lebih baik. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan di mana pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu melalui ibadah online kami. Dan biarlah Tuhan puji-pujian yang baru saja kami panjatkan kepadamu menyenangkan hatimu. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati saya anak-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Karena saya sadar Tuhan saya tidak mampu, tapi Tuhanlah yang memberikan saya hikmat pengertian sehingga boleh mengajar setiap adik-adik kami. Dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup mereka. Terpujilah nama Bapa yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Apa kabar adik-adik? Semuanya pasti sehat ya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kakak ambil judulnya adalah saling memaafkan mengapa tidak. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Di sini kita sama-sama buka Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ke 21. Ya, tokoh Alkitab yang hari ini kita mau sama-sama belajar dari sikap Yusuf. Ya, pasti adik-adik semua sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf, ya kan? Semua pasti sudah tahu Yusuf, siapa saudara-saudaranya. Nah, saat ini kakak ambil cerita Yusuf yang judulnya di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya, semua dibuka Alkitabnya. Ya, semuanya dibuka Alkitabnya, kita sama-sama baca di sini. Udah dapat ya ayatnya ya? Kejadian 50 ayat 15 sampai nanti ke 21. Ya, judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ya, kita mulai baca bersama-sama dari ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka.
sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, di sini kita belajar tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Sebelum itu, kenapa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Apa sih kesalahan saudara-saudaranya? Ya, kita mau ingat-ingat kembali apa sih kesalahan saudara-saudara Yusuf? Kita bisa lihat di sini ada kakak ambil ada 5 kesalahan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf yang terambil. Ya, kita lihat, adik-adik boleh buka Alkitabnya, Kejadian 37. Ya, kesalahan yang pertama, Kejadian 37 ayat yang keempat. Ayo kita buka Alkitabnya kembali, ya, yang sudah menemukan bisa dilihat di ayat yang keempat. Kesalahan saudara Yusuf yang pertama yaitu setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kakak ambil di sini kesalahan yang pertama yaitu tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Ya, adik-adik tahu kan kalau ramah itu berarti sikap yang lemah lembut, nggak ngebentak-ngebentak. Nah, kalau saudara-saudara Yusuf ini, ya mereka tidak mau bersikap ramah terhadap saudara-saudaranya. Mereka benci katanya di sini terhadap Yusuf. Kenapa dibenci Yusuf? Kemarin sebelum-sebelumnya pernah kakak-kakak sekolah minggu pasti sudah pernah cerita kalau Yusuf itu sangat dikasihi oleh ayahnya. Karena apa? Yusuf ini anak yang taat, tidak berbuat jahat seperti saudara-saudaranya. Nah, itu kesalahan saudara-saudaranya yang pertama, tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Yang kedua kakak ambil masih pasal 37 ayat yang ke-11. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-11 di sini dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yang kedua saudara-saudara Yusuf itu kesalahannya yaitu iri hati. Iri hati itu apa sih Kak? Iri hati itu tidak suka kalau Yusuf lebih pertama di situ disayang. Iri hati yang lain misalnya ya kalau kita di kehidupan sehari-hari iri hati terhadap saudara kita ya, misalnya kakak atau adik, misalnya di rumah, apalagi masa Natal seperti ini, ya biasanya kan mama beli sepatu baru atau beli baju baru. Nah kalau baju kita sepertinya lebih murah dari baju kakak kita, kadang kita nggak suka, ya kok dia lebih bagus, aku enggak, ya itu salah satu contoh iri hati. Nah kesalahan yang ketiga di sini kakak ambil di ayat yang ke-23 sampai 24. Masih Kejadian 37 ya, ayat 23 sampai 24. Di sini kakak bacakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Nah, ya, jubah maha indah yang dipakainya itu. Di sini kan tadi kakak bilang kalau Yusuf itu diberikan jubah oleh ayahnya karena dia anak yang paling disayang, karena dia baik. Jadi dia lebih disayang dari saudara-saudaranya. Terus dia pakai baju bagus, ya pakai jubahnya itu. Nah saudara-saudaranya ini dikatakan di ayat yang ke-24 lanjutannya, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah mereka benci dengan Yusuf. Pertama ditanggalkan jubahnya, terus itu mereka masukkan si Yusuf ini ke dalam sumur. Walaupun sumurnya kering, tapi kan adik-adik tahu sendiri ya, gimana kalau kita dimasukkan ke dalam sumur. Wah pasti takut sekali. Nah
pasti aduh kayak mana kalau jatuh dalam, ya pasti ada luka-lukanya. Nah itu kesalahan saudara-saudara Yusuf yang ketiga. Nah yang keempat yaitu di ayat yang ke-27 dan 28 di sini dikatakan adalah marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, kesalahan yang keempat di sini kakak ambil adalah yaitu Yusuf dijual sama saudara-saudaranya tadi kepada saudagar Midian dengan harga 20 sikal perak. Nah, itu kesalahan-kesalahan saudara Yusuf. Dan yang terakhir setelah dia dijual di sana, di daerah Midian sana, Mesir sana, ya, di ayat yang ke-31 dan 32, di sana dikatakan kesalahan yang kelima yang kakak ambil adalah kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Nah, kesalahan yang terakhir di sini dari 5 kesalahan saudara-saudara Yusuf, yang terakhir yaitu mereka mengatakan bahwa Yusuf ini sudah meninggal, sudah diterkam sama binatang buas. Nah, dari 5 kesalahan saudara-saudara Yusuf ini, yang pertama tadi katanya ya di sana mereka bersikap tidak ramah, terus itu mereka memasukkan Yusuf ke sumur, terus itu mereka menjual Yusuf ke saudagar Midian, terus itu mereka yang terakhir itu adalah mengatakan bahwa Yusuf itu diterkam binatang buas. Dan di sini juga ya setelah di Mesir itu hidup Yusuf bukannya enak-enak aja, tapi di situ juga dia sempat masuk ke dalam penjara. Ya, itu adalah sikap-sikap yang diterima Yusuf dari saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi di sini? Ya, ternyata Yusuf ini walaupun sudah sikap yang seperti itu tadi, semua saudara-saudaranya itu bersikap tidak baik kepada Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tadi setelah kita baca bersama-sama di Kejadian 50, ya, dia tidak ada rasa benci atau rasa dendam atau tidak suka terhadap saudara-saudaranya. Bahkan ya seperti kita ketahui bahwa Yusuf inilah yang menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberi makan tadi katanya untuk saudara-saudaranya yang lain. Seperti kita ketahui bahwa Yusuf ini punya 11 saudara, mereka ada 12 bersaudara. Waktu mereka pergi ke Mesir itu ya, ini pengetahuan aja buat kita, jumlah mereka hanya 75 orang. Tetapi setelah sekian lama, sekitar 430 tahun, bangsa Israel itu di Mesir bertambah banyak dan hampir 2 juta jiwa. Nah itu karena apa? Karena Yusuf dipakai Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah sebutan dari Bapak Yakub. Nah, apa yang kita boleh pelajari dari sikap Yusuf ini ya adik-adik ya. Nah dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita atau terhadap teman kita? Apakah kita memiliki sikap seperti Yusuf atau misalnya malah kalau kita sama saudara kita, sama adik, sama kakak atau sama teman di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah atau dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan kalau kita contoh, kita punya mainan. Ya biasa kan kalau anak-anak suka main bareng-bareng. Nah kalau ada mainan kita mau dipinjam sama teman kita atau sama adik kita misalnya, gimana? Apa kita mau meminjamkan atau malah enggak lah? Seperti gambar yang kalian bisa lihat bersama-sama ya. Di situ ada anak-anak yang rebutan mainan. Gimana? Apakah adik-adik pernah bersikap seperti itu? Tidak mau mengalah, misalnya kalau ada adiknya mau main ini, padahal dia mau main itu juga tidak mau mengalah. Nah kalau sekarang bersikaplah seperti Yusuf tadi ya, dia tidak ada rasa benci. Kalau kita misalnya ada mainan adik kita mau meminjam, ya
diberikan walaupun kita pengen banget misalnya. Atau yang kedua, siapa pernah seperti gambar yang kedua? Berantem misalnya, berantem kakak adik. Aku gak maulah ketemu abang, aku gak maulah ketemu kakak. Ya kan? Dia kemarin itu nakal sama aku misalnya, mukanya udah jutek-jutek aja. Nah, tidak seperti itu. Yusuf mana seperti itu? Waktu saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, apakah dia benci? Apakah dia memasang muka yang muram? Enggak ya, enggak seperti gambar yang kedua, mukanya udah muram sekali. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar seperti gambar yang seperti ini. Ya, di situ ada kakak kasih 2 gambar. Yang pertama, sikap yang benar salah satunya adalah mau meminta maaf dan mau memaafkan. Bukan sekedar kita memiliki sikap mau minta maaf. Ya, mau minta maaf itu baik. Ya, memaafkan itu baik. Tetapi yang satu kakak minta adalah jangan seperti ada sih kakak temui minta maafnya cepat. Misalnya dia berbuat salah. Maaf ya Ma, ya dengan muka yang muram, dengan muka yang sedih. Maaf ya Ma, maafin aku ya Ma gitu. Tapi 15 menit kemudian atau baru beberapa menit kemudian udah berbuat hal yang sama. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Yang mau meminta maaf itu memang dari hati yang tulus, mau meminta maaf dan mau belajar. Oh, supaya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama, nggak dilakuin lagi. Kalau minta maafnya cepet tapi ngelakuin kesalahan yang sama cepet, percuma ya. Itu sikap yang tidak benar juga. Dan bagaimana kalau ada orang yang minta maaf kepada kita? Kita juga harus mau memaafkan, bukan gak maulah nanti juga kamu ngulangin lagi, gak maulah nanti kamu juga nakal lagi sama aku ya. Walaupun memang orang itu misalnya berbuat kesalahan kepada kita, sudah kita maafin nih pertama, yang kedua kita maafin lagi, yang ketiga bosen lah aku maafin dia, buat apa aku maafin dia, toh dia berbuat seperti itu lagi. Tidak seperti itu. Berapa kali pun orang meminta maaf kepada kita, sikap kita yang baik adalah memaafkannya. Nah, sikap dia berubah atau tidak, ya itu tergantung dengan pribadi dia sendiri. Apa yang kita bisa lakukan sebagai teman, sebagai saudara? Ya, kita doakan dia supaya dia bukan hanya bisa meminta maaf, tapi mau berubah. Nah, yang kedua, gambar yang kedua yaitu bermain bersama. Ya, kita lihat di situ adik dan kakak, ya, walaupun mereka berbeda jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, mereka bareng-bareng mainnya, nggak milih-milih, ya. Aku nggak maulah temenan, ya kan? Aku nggak maulah ini main sama dia. Kadang kakak sering lihat, ya misalnya pilih-pilih teman. Aku nggak mau main sama dia, aku mau mainnya sama ini aja. Nggak bisa seperti itu, ya. Kita harus bersama-sama di rumah juga, ya, di rumah juga. Walaupun adiknya masih kecil, ya kan. Walaupun jaraknya mungkin agak jauh dari kita, ya tetap kita harus bermain bersama. Mainannya nggak harus bareng-bareng mainan yang sama. Dia masa sih Kak? Dia main misalnya main Lego aku udah gede kayak gini ikut, enggak seperti itu. Maksudnya adalah bareng-bareng, ya berbeda permainan nggak apa-apa, tapi kita harus bersama-sama. Jangan sampai adiknya misalnya masih kecil dibiarin aja, nggak bantu mamanya jaga awasin adiknya, seperti itu. Bukan karena misalnya adiknya sudah kecil, masih kecil, terus dia udah agak dewasa, udah menjelang seperti kelas 6 atau 12 tahun, adiknya masih umur 1 tahun apa umur 2 tahun, terus nggak mau bareng lagi main, nggak seperti itu ya, bareng-bareng mainnya. Nah, itu adalah sikap yang benar. Jadi kakak harapkan di sini kita adik-adik di rumah ya mau memiliki sikap yang benar. Yang tadi contohnya mau memaafkan, mau meminta maaf, mau bersama-sama bermain dengan teman, ya. Belajar dari sikap Yusuf sehingga Yusuf tadi sudah diberkati, ya. Dari Yusuf tadi
dari ke-12 saudara-saudara sama 11 saudaranya tadi menjadi bangsa yang besar karena mereka diberkati. Kita juga kalau kita memiliki sikap yang benar, sikap yang memiliki hati pemaaf dan mau memaafkan, ya kita akan diberkati. Coba kita buka untuk ayat hafalan juga buat adik-adik. Kita mau sama baca Amsal 19 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11 di sini ya bunyinya Amsal 19 ayat yang ke-11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi kalau kita memaafkan kesalahan orang terhadap kita, yang mau memaafkan, katanya di sini firman Tuhan katakan di Amsal 19 ayat 11, kita menjadi orang yang dipuji. Dipuji itu berarti disukai, disenangi. Oh, itu dia contohnya, dia anak yang mau memaafkan. Semua orang pasti nanti melihat dia, oh, dia anak yang baik, dipuji, sikapnya dipuji. Siapa yang mau dipuji? Pasti adik-adik mau dipuji ya, kakak juga. Kakak juga mau belajar, kita semua mau belajar memiliki sikap memaafkan. Ya, jadi mulai hari ini kita sama-sama untuk memiliki sikap seperti Yusuf ini. Ya, ayat hafalannya Amsal 19 ayat yang ke-11. Itu saja firman Tuhan dari kakak. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak-anak yang mau memaafkan, pemaaf, ya, memiliki hati yang pemaaf. Oke, kita angkat pujian buat Tuhan, kita mau berdoa. Sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau memuji Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Sikap berdoa adik-adik di rumah, tidak ada yang bermain-main, lipat tangan, tutup mata, berlutut ya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang pada saat ini kami boleh dengarkan, dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelajaran buat kami. Kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami memiliki sikap seperti Yusuf, mau memaafkan siapapun yang bersalah kepada kami. Kami juga Tuhan memiliki hati yang mau meminta maaf Tuhan kepada siapapun
salah. Tuhan Yesus Kristus berkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberikan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu mendatangkan kebahagiaan bagi kedua orang tua mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, apapun pekerjaan mereka, bila pekerjaan yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga Tuhan berkat-berkat Allah mengalir buat mereka, buat keluarga anak-anak Tuhan, sehingga adik-adik kami Bapa benar-benar boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat kami setiap para pelayan sekolah minggu, selalu Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang selalu mengajar kami memiliki hati yang mau melayani Tuhan, melalui sikap kami, melalui apapun yang kami lakukan, apapun yang bisa kami kerjakan dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah segera Tuhan Engkau selesaikan virus corona ini dari negara kami ini Tuhan, dari kota kami ini Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, bersama-sama dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada Bapa, di sektor-sektor masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami boleh beribadah kembali bersama, sehingga biarlah Tuhan sukacita kami selalu bersukacita dalam hidup kami dengan Engkau yang selalu menjawab seluruh doa dan permohonan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami percaya Engkau yang selalu memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita ucapkan doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Sungguh senang di kebaktian, boleh. Puji Tuhan.